Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Radio Ngopi Horor. Seperti biasa, di malam minggu adalah malam yang sangat asik, di mana di channel ini akan membawakan cerita-cerita kisah horor nyata, di mana kali ini adalah bagian kedua dari judul Hukuman Mengunjungi Makam Keramat. Cerita ini ditulis langsung oleh seorang penulis di dalam akun Xcrop yang bernama Putra Merah. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, nanti aku akan simpan di bawah kolom deskripsi. Selain itu, jangan lupa untuk subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Dan ini dia ceritanya. Pak Bagus kemudian memesan kopi di restoran hotel. Dengan jelas, raut mukanya masih menyiratkan ketakutan. Kemudian, datanglah seorang laki-laki menggendong tas, mengenakan topi, mendekati kami yang saat itu duduk di teras hotel. Rupanya, ia adalah petugas resepsionis yang sebelumnya memberikan kunci hotel kepada kami. "Lagi santai, Mas?" tanya dia kepada kami. "Iya nih, cari udara sambil ngopi," jawabku. Pak Bagus memang orang yang tak bisa diajak kompromi. Ketakutannya mengalahkan segalanya. Ia justru menanyakan kepada lelaki itu mengenai hal ganjil yang sering terjadi di hotel itu. Tentu saja, sebagai karyawan, lelaki itu harus menjaga nama baik tempat di mana ia bekerja. Lelaki itu menjawab jika selama ini tak pernah ada hal-hal di luar nalar terjadi di hotel itu. Namun nyatanya justru lelaki itulah yang balik bertanya kepada kami. Justru yang saya aneh, kalian datang kembali ke hotel itu bertiga. Tapi kata Mas ini menunjukku hanya berdua saja, katanya. Pak Bagus keheranan, masih merasa bingung dengan pernyataan lelaki tadi. Siapa dimaksud orang ketiga itu? Padahal jelas-jelas dari awal kami check-in, keluar mencari bahan pemberitaan, hingga kembali ke hotel petang harinya. Kami tetap berdua. Aku kemudian mencoba memujuk lelaki itu agar menjelaskan siapa orang ketiga yang dia lihat. "Jadi begini, saya melihat Mas membawa cewek saat itu ke hotel. Ingat kan saat saya menanyakan ke Mas kalau habis jemput cewek? Tapi Masnya malah bilang enggak. Padahal sejak Mas awal masuk pintu hotel, cewek itu ada di belakang Mas. Lalu ikut sama Bapak menunjuk Pak Bagus duduk di sofa. Saya pikir habis jemput cewek," kata Handri. Belakangan kami ketahui nama petugas resepsionis itu. Ia kembali menegaskan jika perempuan yang ikut datang ke hotel bersama kami hanya terlihat berdiam diri, sesekali melirik kepada Hendri dan melemparkan senyuman. Hendri pun bilang jika saat kami akan menuju ke kamar, perempuan itu mengikuti kami dari belakang. Cantik, rambutnya lurus panjang, tapi memang gaya berpakaiannya agak jadul. Handri menambah ceritanya. Pak Bagus yang mendengarkan penjelasan Handri langsung menyimpulkannya sendiri. Jika perempuan yang mengikuti kami adalah makhluk
halus. Ia pun mengira perempuan itulah yang mengganggu kami saat berada di dalam kamar. Saat kami bertiga saling bertukar pendapat, tiba-tiba terdengar ada suara teriakan perempuan dari dalam hotel. Aku dan Handri pun mulai mencari sumber suara teriakan tadi. Sementara Pak Bagus memilih tetap melanjutkan aktivitasnya menyeruput kopi. Toh, nampaknya dia juga masih merasa takut untuk masuk ke dalam hotel. Anehnya, karyawan hotel lainnya justru tak mendengar apapun. Aku pun mengajak Handri untuk menuju lantai 2. Aku memiliki firasat jika suara itu mungkin saja berasal dari kamar kami. Saat kami masuk ke dalam kamar, kami mendapati jendela kamar sudah terbuka. Pemandangan tak biasa mengagetkan kami berdua. Di situ kami melihat tengah duduk seorang perempuan tepat di pagar teratas kamar menghadap ke arah utara dengan posisi memunggungi. Dia tiba-tiba melompat begitu saja, seperti layaknya adegan bunuh diri. Sontak, Handri yang melihat kejadian itu teriak histeris. Meski hanya dari lantai 2, tapi bagiku mustahil seorang perempuan memberanikan diri melompat begitu saja. Aku kemudian lari mendekati ke arah pagar dekat jendela untuk melihat kondisi perempuan tadi. Enggak ada. Ayo kita turun cari dia. Aku mengajak Handri kembali ke bawah. Kami lari dari kamar dan turun melewati anak tangga dan lupa mengunci pintu kamar saking paniknya. Sementara Handri berniat memberikan ke security tentang kejadian. Sementara Handri berniat memberitahukan ke security tentang kejadian yang baru saja kami lihat. Tiba di pintu utama hotel, aku langsung lari dan menuju ke kamar di mana perempuan itu. Aku langsung lari dan menuju ke tempat di mana perempuan itu seharusnya terjatuh setelah melompat dari kamarku. Aku berlari melewati Pak Bagus. Aku berlari sambil mengajak Pak Bagus untuk mengecek keberadaan perempuan itu. Namun Pak Bagus menolaknya. Jurig eta mah, sok we ah, urang mah sieun. Setan itu mah, silakan saja, saya takut, katanya. Tiba di lokasi, saya mencari-cari perempuan itu. Meski pada dasarnya aku sudah tahu jika itu bukan manusia, tapi aku masih saja penasaran. Ada mas, suara Handri mengagetkanku. Ia datang bersama 2 orang security. Tak lama, saat kami terus mencoba mencari keberadaannya sambil saling berdebat tentang apakah perempuan itu manusia atau bukan, tiba-tiba terdengar suara tawa cekikan lagi. Kami berempat saling pandang memandang. Sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari tahu dari mana asal suara itu. Salah seorang security kemudian menengadahkan kepalanya. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalimat itu
terdengar berulang-ulang dari mulutnya. Aku pun akhirnya ikut menengadahkan kepala ke arah yang sama. Sangat jelas sekali aku melihat perempuan itu dengan memandangi kami yang ada di bawah dari teras kamar hotel. Ternyata ia masih ada di atas. Aku sendiri tak melihat paras cantik dari perempuan itu seperti apa yang dikatakan Handri. Matanya menghitam, pakaiannya lusuh sekali, rambut panjangnya acak-acakan, semakin memberi kesan ngeri saat kami melihatnya. Ia terus-menerus melambaikan tangannya kepada kami. Kami pun berhamburan lari menjauh dari lokasi itu. Di depan hotel kami berkumpul. Security meminta Handri dan saya jangan ribut mengenai kejadian ini. Pak Bagus mendekat. Ia mencoba menggali informasi dari kami. Ada ular, Pak. Nanti biar saya minta tolong seseorang, kata salah seorang security menjelaskan agar Pak Bagus tak mengetahui kejadian apa yang sebelumnya kami lihat. Mungkin dia begitu karena mengira Pak Bagus merupakan tamu hotel lain. Mas Handri, boleh saya pindah kamar? Ke kamar yang dekat dengan resepsionis di lantai 1, pintaku. Saya coba bilang dulu mas ya, semoga bisa dipindahkan, kata dia. Ide bagus, ucap Pak Bagus menambahkan. Beruntung, permintaan kami dikabulkan. Kami pun akhirnya mengambil barang-barang bawaan ditemani Handri dan seorang security. Di kamar kami bergegas memasukkan semua barang bawaan ke dalam tas. Saat itu tak ada gangguan sama sekali. Setelah pindah kamar, kami merasa tenang. Saya meminta Handri untuk tinggal menemani kami, tapi ia menolak karena besok ia harus kembali bekerja. Handri pun berpamitan untuk pulang. Meski masih dihantui ketakutan, aku dan Pak Bagus mencoba untuk tetap santai. Malam itu, aku mengurungkan menyelesaikan pekerjaan kantorku. Aku pun lantas mengirim pesan WhatsApp kepada Korlip dan minta agar penerbitan kisah tokoh penyebar Islam di Cirebon ditunda sementara. Tulis Pak Bagus. Setelah itu kami akhirnya tertidur untuk persiapan melanjutkan aktivitas jurnalistik pagi hari. Pak Bagus, ayo bangun, kita kesiangan. Kita harus ke makam Syekh Magelung Sakti, kataku sambil membangunkan Pak Bagus. Jam berapa memang ini? Tanya Pak Bagus yang baru saja bangun. 8:30. Kita juga bakalan telat breakfast, makan di luar saja nanti, jawabku. Aku dan Pak Bagus bergantian untuk mandi. Setelah mandi, kami kemudian berangkat ke lokasi. Di perjalanan, kami menyempatkan beli makan dulu agar stamina kami tidak loyo, karena kami berencana merampungkan liputan hari itu juga. Satu persatu makam tokoh penyebar Islam kami kunjungi, mulai dari Syekh Magelung Sakti, Nyimas Gandasari, Pangeran Cakrabuana, atau Raden Mas Walang Sungsang, dan yang lainnya. Hingga akhirnya
berkunjung ke makam Syekh Zaktul Khafi atau Syekh Nurjati dan makam Sunan Gunung Jati pada sore harinya. Tibalah kami di Gunung Sembung, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, di mana Sunan Gunung Jati dimakamkan. Kami akhirnya menemukan jeneng H.M. Imron, nama asal beliau, pemangku keramat makam Sunan Gunung Jati. Kami diajak ke rumahnya untuk melakukan sesi wawancara. Setelah selesai, kami akhirnya diajak ke Wukir Sapta Rangga, sebutan nama makam Sunan Gunung Jati. Untuk sekedar diketahui, Wukir Sapta Rangga ini memiliki 9 tingkatan yang berbentuk seperti terasiring. Setiap tingkatan memiliki 1 buah pintu gerbang. Makam Sunan Gunung Jati sendiri berada di tingkat paling atas, yakni tingkat ke-9. Ke-9 pintu itu diantaranya pintu Gapura, Krapyak, Pasujudan, Ratna Komala, Cinem, Rararongga, Kaca, Bacem, dan Teratai atau Blangbong. Bagi peziarah yang datang hanya diperbolehkan masuk hingga pintu ke-5. Sebab pintu ke-6 hingga ke-9 diperbolehkan untuk dikunjungi keluarga keraton atau keturunan Sunan Gunung Jati sendiri. Kami sendiri diajak hingga pintu ke-5 untuk melihat-lihat kondisi di dalam makam. Namun, untuk sekedar berfoto, kami hanya diizinkan di pintu pertama. Namun, saat tengah mengobrol dengan jeneng H.M. Imron, tiba-tiba ada seorang patih keling yang menghampiri kami. Patih keling ini adalah sebuah penjaga makam. Mereka sehari-hari mengenakan pakaian adat Jawa lengkap dengan blangkonnya. "Ada yang tidak beres, Pak," bisiknya kepada Pak H.M. Imron. Suara bisikannya terdengar di telingaku. Pemangku keramat makam itu kemudian bergeser menjauh dariku. Mereka berdua terlibat membicarakan yang cukup serius. Aku pun lantas melanjutkan melihat-lihat makam Ong Tin yang ada di kompleks pemakaman tersebut. Ong Tin sendiri merupakan istri Sunan Gunung Jati berdarah Tionghoa. Cukup lama mereka berbicara hingga pada akhirnya jeneng H.M. Imron bertanya kepada kami, "Sudah ke makam Guru Kanjeng Sunan belum, Mas?" kata dia. "Belum, Pak. Mungkin habis ini kami ke sana," jawabku. "Segeralah sebelum petang," kata dia, "nanti bisa kembali lagi ke sini. Saya tunggu di rumah ya." Aku pun segera memanggil Pak Bagus yang masih memilah dan memilih hasil jepretan fotonya. Aku meminta Pak Bagus berkemas untuk melanjutkan ke makam Syekh Zatul Kahfi. Lokasi makam Guru Sunan Gunung Jati itu tak begitu jauh, karena memang makamnya berseberangan, hanya dipisahkan dengan jalan raya. Dalam perjalanan menuju ke sana, aku mencoba menelepon Pak Hasan, sesepuh kuncen makam. Ternyata ia sudah menunggu kami di gerbang pintu masuk. Kami pun mempercepat langkah kaki
agar segera tiba di sana. Assalamualaikum, sapaku ke Pak Hasan. Waalaikumsalam. Sudah saya tunggu-tunggu, mari masuk, jawab Pak Hasan. Kami kemudian berjalan menaiki tangga-tangga berbentuk bujur sangkar besar sekitar kurang lebih 75 meter di antara makam-makam lain yang merupakan makam kuncen tokoh Cirebon ataupun keluarga dari Keraton Kasepuhan dan Kanoman. Nanti jenengan ditemani Pak Urip ya. Beliau kuncen makam Syekh Zatul Kahfi, ujar Pak Hasan sambil memperkenalkan Pak Urip kepada kami. Sebelum masuk ke gerbang makam, di sisi kiri terdapat makam Syekh Ki Gede Jati yang juga salah satu murid Syekh Zatul Kahfi. Makam tersebut berada di bawah pohon yang sangat besar dan memiliki gerbang masuk yang bangunannya sudah kurang terawat. Sampai di pintu bangunan makam yang berbentuk persegi dengan ukuran kurang lebih 8 kali 8 meter. Ada tempat penitipan alas kaki. Adabnya, lepas alas kaki dan berwudu dulu. Setelah itu, baru boleh berdoa mendoakan beliau, ujar Pak Urip sambil menunjukkan 3 pedasan atau gentong penampung air wudhu. Di sisi kiri, pintu masuk bangunan makam berdekatan dengan belasan Al-Quran dan buku-buku tahlil yang teramat rapi. Di sudut kiri bangunan dengan rak kayu, di dalam bangunan terdapat 4 tiang penyangga atap dari kayu jati tercat kuning yang berdiri kokoh di setiap sudut sebuah bangunan berbentuk persegi dengan 1 pintu kecil dan digembok. Pintu itu terbuat dari kayu jati bercat coklat kehitaman. Makam Syekh Zatul Kahfi berada di dalam, kata Pak Urip. Aroma dupa, kemenyan dan wewangian bunga tercium nampak pekat di dalam ruangan itu. Ada beberapa makam di sisi bangunan pembungkus makam. Katanya, makam-makam itu adalah makam murid Syekh Zatul Kahfi lainnya. Jika ingin memanjatkan doa atau mengirimkan doa untuk Syekh Zatul Kahfi, peziarah hanya diperbolehkan duduk bersila atau bersimpuh di depan 4 sisi dinding tersebut. Di tiap sisi juga terdapat batu untuk menaburkan bunga atau pembakaran kemenyan. Kami pun akhirnya menyudahi berziarah ke makam Syekh Zatul Kahfi. Lalu kami keluar dari bangunan itu. Pak Hasan mengajakku ke atas menaiki tangga lagi. Sebab di puncak terdapat pusar bumi Gunung Jati. Pusar bumi Gunung Jati tersebut berbentuk lubang dengan diameter kurang lebih 20 cm dan berkedalaman 50 cm. Pusar bumi Gunung Jati tersebut dipagari besi berbentuk persegi panjang. Pusar bumi Gunung Jati ini konon adalah tempat duduk Syekh Zatul Kahfi dan tempat bermusyawarahnya para waliullah termasuk Wali Songo. Adapun kesaktiannya pusar bumi Gunung Jati adalah tempat memancarkan sinar dari dalam bumi dan menyoroti ke atas dan terlihat jagat raya. Maka dari itu ada sebutan lain Syekh Nurjati itu karena memiliki nur
atau cahaya yang sejati. Dan filosofinya, katanya beliau menyinari wilayah Cirebon dengan ajaran agama Islamnya, kata Pak Urip. Pak Urip juga memberitahu kepada kami bahwa ada juga petilasan Syekh Kuro yang merupakan saudara Syekh Zatul Kahfi dari Baghdad. Syekh Kuro ikut juga menyiarkan Islam di Karawang, Jawa Barat. Dia pun juga ada makam Jakatawa, salah satu pengikut setia Syekh Zatul Kahfi. Di setiap puncak komplek makam Gunung Jati juga ada sebuah gua. Gua tersebut persis berada di dalam lokasi pusar bumi Gunung Jati. Gua tersebut ditutup dengan pintu kayu berukuran kecil. Untuk part selanjutnya kita kembali lagi di minggu depan dan bagaimana kelanjutan kisah dari hukuman mengunjungi makam keramat. Sekian ceritanya, sampai berjumpa di minggu depan. Bye-bye.